Selamat sore semuanya. Nah gitu dong. Saya Beta dan seluruh tim penata layanan pada sore hari ini menyambut Bapak Ibu. Selamat datang di The City Light Purwokerto. Bapak Ibu nanti selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama menyanyikan 1-2 lagu. Kita akan mengekspresikan perasaan kita kepada Tuhan lewat pujian yang akan kita nyanyikan. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan atau mungkin mengangkat tangan. Yang penting jangan angkat-angkat kursi atau lagu. Bapak Ibu semuanya tahu lagu ini, namun kita akan menyanyi bersama-sama dengan cara yang berbeda. Let's go. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku, Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada di dalam hatiku. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Albert. Di saat urapan tercurah di kepalaku, tubuh pasti takkan hanya terdiam terpaku, dan takkan ku ragu, ku gerakkan langkahku sambil tetap memandang ke surga mataku. Bagai ombak besar, ku diterjang hembusan surgawi, bertiup kencang segala bagian dari diriku bersuka. Curahan Roh Kudus buat mataku terbuka. Allah datang berikan kehangatan, luruskan jalanku tanpa hambatan, lepaskan beban dan masalahku yang membuat hidupku berliku-liku. Firman yang menjadi pedoman untuk hidup, bagikan semangatku yang benar redup, terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Engkau takkan bimbang jadi penghibur. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Semuanya ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Oh deh. Saat kau dengar gamesan kecapi, melodi berhembus, coba resapi, goyang badanmu ke kanan ke kiri. Daud menari, tak peduli bermasuri, memuji Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu atau terlalu kaku. Angkat tanganmu, ikuti gayaku, follow my lead, ikuti laguku. Rasakan, nikmati sambil kau kecapi. Amanah Roh Kudus membuatmu berapi-api untuk Tuhan, bergoyang sama-sama. Tak tunggu nyanyi, jangan tunggu lama-lama, jangan pusing apa kata orang. As long as Tuhan kita senang, everybody on the floor. Sama-sama kita katakan semuanya. Let's go. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila apa Bapak Ibu? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bersama-sama kita bergoyang. Bring it down. Yeah. Yeah. Sama-sama kita nyanyi bersama-sama. Roh Allah ada di dalamku, Roh Allah ada
Oh bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Lebih lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, siap untuk menari bersama Bapak Ibu semuanya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi saya bawa payung ini sore hari ini. Ada yang bawa payung sore hari ini? Saudara tahu apa gunanya payung? Payung itu, judulnya sore hari ini adalah ini ya. Belum besar, tapi sudah mulai. Nah, payung itu disiapkan untuk sesuatu yang belum terjadi. Apakah hujan, apakah panas, tapi payung gunanya adalah untuk menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Nah, kita semua sebagai manusia ini ya. Jadi sore hari ini saya khotbah nggak bawa laptop nih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara tahu kenapa saya nggak bawa laptop? Berarti khotbah saya sederhana, gampang. Nah, jadi kita semua ini adalah orang-orang yang selalu bersiap untuk sesuatu yang belum ada. Kalau Anda businessman, kalau Anda entrepreneur, wira swasta, Anda memulai usaha tertentu, Anda sedang mempersiapkan sesuatu yang belum ada. Kalau Anda jatuh cinta hari ini, siapa yang boleh saya tahu lagi jatuh cinta hari ini? Kalau nggak mau ngaku, saya sebut namanya loh, karena saya tahu Anda lagi jatuh cinta. Nah, Anda yang jatuh cinta, Anda sedang mempersiapkan sesuatu yang belum ada, yang belum terjadi. Yang mau punya anak, Anda sedang mempersiapkan sesuatu yang belum ada. Jadi ternyata bisnismen, investor, wira swasta, orang jatuh cinta, orang mau menikah, orang mau punya anak, semua gerak dalam hidupnya ini. Bangun pagi gerak karena percaya sesuatu yang bisa terjadi. Tetapi anehnya kalau Bapak Ibu Saudara-saudara mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, agamanya Kristen, seringkali kita sulit percaya Tuhan bekerja sebelum kita melihat sesuatu yang besar. Jadi kalau Anda sakit hari ini, Anda belum sembuh, Anda nggak percaya Tuhan bekerja. Tahukah Anda bahwa tubuh manusia ini, terutama bagian kulit, setiap 7 tahun sekali menciptakan sel-sel yang baru? Ya, makanya kalau saudara-saudara pernah gosok-gosok kulit nggak? Keluar apanya? Bolot namanya. Pernah boloten? Coba digosok kulitnya. Boloten kan? Itu artinya sel-sel kulit Anda yang mati kemudian sedang diganti dengan sel-sel kulit yang baru. Jadi tubuh manusia ini rata-rata 7 tahun sekali ada terjadi penciptaan-penciptaan yang baru. Dan kita tuh nggak melihat hal-hal tersebut dan menghargai. Karena buat kita kalau bukan hal besar, maka kita tidak terlalu percaya Tuhan sedang bekerja. Nah, saya juga bawa tanaman kering sore hari ini. Beberapa di antara Anda diwakili oleh tanaman kering ini. Rohaninya kering, jiwanya kering, hatinya kering, tampang kita sih fresh karena kita botox dan sebagainya, tetapi hati kita, jiwa kita, roh kita kering. Pertanyaannya adalah ini, kapan tanaman ini mulai kering? Keringnya nggak pelan-pelan, nggak tiba-tiba. Semua kekeringan terjadinya pelan-pelan, hari ke hari, tahun ke tahun, dekade ke dekade. Kemudian Anda dan saya mengalami yang namanya kekeringan. Nah, ada sebuah kisah dalam 1 Raja-Raja 18. Itu bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan di bawah kepemimpinan Raja Ahab mengalami 3 tahun kekeringan. Tanahnya kering, sumurnya kering, kemudian yang menyebalkan adalah ini, Tuhan diam.
Buat kita semua ya, kalau saudara dan saya menghadapi problem sebetulnya tidak terlalu masalah buat kita. Karena semua orang punya problem. Ya kan? Begitu Anda dilahirkan, Anda langsung punya problem. Bayi begitu lahir langsung nangis. Kenapa? Langsung menghadapi problem. Kedinginan, kepanasan, gatel, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi problem buat kita semua adalah, yang berat adalah kalau Tuhan diam. Saya pernah bertengkar sama Inge. Saya kalau bertengkar sama Inge, istri saya, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara-saudara menang siapa? Menang siapa? Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah nih. Handphonenya istri saya kasihkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya bukan suami yang takut istri. Jadi kalau kami bertengkar, seringkali saya menang. Tapi dia mendiamkan saya 1 minggu. Jadi saya menang perang, saya menang peperangan-peperangan kecil tersebut, tapi ternyata saya kalah pada saat saya didiamkan. Karena didiamkan itu menakutkan. Jadi Anda dan saya yang sakit, yang punya problem dengan berbagai macam hutang, sebetulnya nggak problem buat kita. Kita masih bisa menghadapi. Yang menjadi sangat berat adalah kalau Tuhan terasa diam buat kita. Kita doa Tuhan diam aja. Bisnis kita lagi berantakan, Tuhan diam aja. Pernikahan kita bahkan sudah berantakan loh, Tuhan diam aja. Itu yang berat. Tapi kemudian di kisah tersebut diceritakan. Pada saat Israel mengalami kekeringan, seluruh negara kekeringan, tiba-tiba ada awan kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pernah ke Timur Tengah di masa kering, itu langitnya begitu biru. Anda ke Australia di musim panas, di musim kering, dingin ya, itu juga langitnya begitu biru, nggak ada awan sedikit pun. Jadi kalau tiba-tiba ada awan kecil, itu suatu pemandangan yang menarik. Tapi awan ini begitu kecil, sebesar telapak tangan katanya. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mengalami kekeringan 3 tahun misalnya, kalau cuma awan kecil sebesar telapak tangan, harapan apa yang muncul? Buat kita nggak ada apa-apanya itu masih. Tetapi seorang nabi besar Israel namanya Elia, kemudian dia berkata seperti ini dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Aku yakin hujan besar, badai besar akan segera datang. Siapkan payung, karena hujan besar akan segera datang. Jadi ini pelajaran pertama buat kita sore hari ini ya. Kita ini terlalu meremehkan, bahkan menghina hal-hal kecil. Dunia di sekitar kita tuh semua suka yang viral, yang instan, yang spektakuler. Kalau kecil kita anggap gagal. Kalau pelan kita anggap nggak penting. Karena kita sukanya orang bisnis yang tiba-tiba boom, cepat. Makanya kita juga sewa blogger untuk mempromosikan bisnis kita, restoran kita, atau apapun itu. Supaya apa? Viral, sukses besar dalam sekejap. Jadi kita terbiasa menghina hal-hal kecil. Tapi faktanya, hidup kita seringkali berubah karena hal-hal kecil. Saya pernah didiamkan teman saya. Saya punya sahabat namanya Irawan. Anaknya besar gitu ya. Terus pada saat saya membuka gereja, kita kasih tagline kan gerejanya, dilarang sorohani dan dilarang goblok. Marah dia. Dia telepon saya 1,5 jam, dia marah-marah. Kamu tuh pendeta orang Kristen gak boleh begitu. Kemudian dia mendiamkan saya 2 tahun, saya gak diajak ngomong sama yang namanya Irawan. Nanti 30 Mei pembukaan sekolah dia datang. Nanti saya kasih tunjuk Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Ini orang yang mendiamkan saya 2 tahun. Tapi suatu hari, kemudian dia datang ke Jakarta, dia WA saya. Tanya, apa kabar Son? Sudah makan? Saya hanya membaca kalimat tersebut, langsung jiwa saya fresh. Saya ingat lagi persahabatan kami. Jadi ternyata yang membuat perubahan besar, pemulihan besar itu bukan hal-hal besar. Kadang-kadang cuma kata-kata kecil. Tapi 2-3 kata kecil juga bisa bikin masalah besar. Bukan hal besar yang membuat masalah besar. Pemulihan hidup kita juga seringkali dimulai dari kalimat kecil. Ada bisnis hampir tutup, tiba-tiba ada pelanggan baru. Cuma 1 atau 2, tapi tiap hari datang. Gara-gara pelanggan baru itu, Anda kemudian bilang, oh
saya punya harapan besok saya bisa buka lagi. Bulan depan saya masih bisa buka lagi. Itu awan kecil. Jadi Tuhan kalau lihat pola ceritanya di dalam Alkitab dan dalam kehidupan kita semua, seringkali nggak langsung kirim sukses besar dalam hidup ini. Tuhan kirim alasan kecil supaya Anda dan saya jangan menyerah. Terus bangun pagi kerja lagi. Terus usaha lagi. Terus berjuang lagi. Terus cintai lagi. Terus berharap lagi. Jadi nggak perlu sibuk nungguin badai datang, hujan besar datang. Kita perlu belajar membaca awan kecil yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan ini. Jadi pelajaran pertama adalah jangan menghina hal-hal kecil, Bapak Ibu Saudara-saudara. Anda perlu belajar membaca bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya dalam hal-hal kecil. Nah, tetapi cerita ini sebetulnya cerita horor ini. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ya. Sebelum awan kecil muncul, ada 450 orang Israel yang menjadi nabinya Dewa Baal. Jadi orang Israel itu umat pilihan Tuhan, tetapi memutuskan untuk menyembah salah satu dewa Kanaan, hari itu namanya Dewa Baal. Dan Raja Ahab memilih 450 pendeta untuk melaksanakan upacara penyembahan kepada Dewa Baal. Dan kemudian diceritakan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 40, 450 Nabi Baal ditangkap. Elia, Nabi besar Israel membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kita kalau baca begini kan santai-santai aja toh. Tapi bayangkan saya pendeta bawa 450 pendeta se-Banyumas yang nyebelin-nyebelin itu. Ya, kemudian saya sembelih mereka di sungai Serayu. Bapak Ibu Saudara-saudara bilang apa tentang saya? Baik hati atau pendeta sadis pembunuh massal? Saya nembak celeng ya, waktu itu dapat 2 apa 3 itu. Saya post di Instagram, ada orang dari Medan kemudian berkata seperti ini kepada saya. Waduh Pak, kasihan banget itu. Itu ada anak-anak babi hutan yang hari ini yatim piatu karena papa mamanya Bapak Ibu Bapak tembak. Kemudian saya bilang begini, oh iya memang ada bapak ibunya saya tembak, anaknya 3 saya tembak sekalian karena kasihan mereka hidup sendirian. Jadi kita waktu itu dapat 9 babi hutan. Jadi saya bunuh 9 babi hutan aja orang bilang apa? Pendeta sadis. Ada pendeta kok nembak, sadis. Ini Nabi bunuh 450 orang. Nah kalau kita baca kisah-kisah seperti ini, kita perlu ngerti satu hal. Saya jelaskan dengan cepat ya. Kalau saudara-saudara membaca kisah seperti itu di perjanjian lama Alkitabnya orang Kristen, itu kitab sucinya orang Ibrani kuno. Cerita ini ditulis 2500 tahun yang lalu. Jadi ini cerita kuno bagaimana orang kuno menggambarkan kehebatan bangsa mereka. Kalau mereka menceritakan kehebatan bangsa mereka banyak elaborasinya, banyak yang dilebih-lebihin supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan top. Sebetulnya nggak seperti itu terjadinya. 450 Nabi Baal kemungkinan bukan disembelih oleh Elia, mereka yang bunuh diri sendiri. Sebelumnya mereka sudah gores-gores, sudah iris-iris tubuhnya sendiri. Jadi bukan Elia yang membunuh mereka, kemungkinan mereka bunuh diri sendiri saking malunya karena dipermalukan oleh Elia hari itu. Tapi ini pelajaran kedua yang saya mau bagikan dari hal ini ya. Awan kecil baru muncul setelah Baal mati. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, apa Baal kita hari ini? Uang, validasi, image. Kenapa kita post tampilan kita di media sosial? Image. Saya juga tampilkan media sosial saya yang bagus-bagus. Saya nggak tampilin media sosial saya pada saat mata saya pendarahan. Saya tidak tampilin media sosial saya pada saat saya bertengkar dengan Inge. Saya tidak tampilkan di media sosial saya pada saat saya kemudian mungkin bangun tidur, rambutnya acak-acakan, matanya kotor, hidungnya penuh dengan upil, nggak saya tunjukin. Semua tampilan saya yang bagus-bagus, bahkan sekarang bisa pakai AI. Kalau Anda kegemukan, Anda langsingin sedikit. Kenapa? Itu Baal kita. Kalau sampai semua itu hilang, hidup saya hancur. Kalau sampai itu kita punya hari ini, itu namanya Baal.
Dan awan kecil dari Tuhan baru muncul setelah Baal mati. Jadi bisa saja hidup saya dan Anda semua hari ini tetap kering karena kita masih minta hujan dari Baal, bukan dari Tuhan sang pencipta hujan. Ada orang WA belum dibalas 7 menit udah telepon marah-marah. Aku WA nggak dibalas, telepon marah-marah dia, baper. Siapa itu? Ya saya tuh, saya kalau WA Pak Siswo atau ada namanya Tio Pan di Jakarta atau Pak Adik yang nggak dijawab 7 menit, saya marah-marah lah. Banting aja handphonemu, sini kasih saya lindas pakai ban mobil saya. Kenapa? Karena itu Baal saya. Kalau saya tidak dibalas, saya merasa saya tidak dihargai. Beberapa orang kemudian baca kitab Ratapan saking bapernya. Siapa yang penulis kitab Ratapan? Nabi yang suka nangis, namanya Yeremia, yang meratapi hari kelahirannya. Cuma gara-gara Anda tidak dibalas WA, Anda meratapi hari kelahiran Anda. Oke? Kenapa? Sumber damainya bukan Tuhan, tapi responnya orang lain. Responnya anak, responnya orang tua, responnya teman, responnya suami. Dia nggak merespon sesuai dengan kemauan kita kehilangan damai. Ada seorang pria single ya, sudah lama dingin terhadap cinta. Dia pernah kecewa, dia pernah gagal pacaran, dan kemudian sudah bilang beberapa tahun yang lalu, pokoknya saya fokus sama Tuhan aja. Tahu-tahu ada yang kasih perhatian, dan dia merespon. Rencanakan menikah, maharnya 100 juta. Nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba hidup orang ini jadi asik lagi. Kenapa? Hal kecil. Tiba-tiba ada yang memberikan respon, memberikan perhatian. Jadi nanti saya kasih kuis siapakah orang ini. Jadi kita mungkin nggak langsung butuh mujizat besar. Kita mungkin cuma butuh alasan kecil untuk kita bisa punya harapan lagi. Jadi setelah 450 Nabi Baal mati, yang mengejutkan dari cerita ini, ceritanya bukan langsung hujan besar. Cuma awan kecil yang Tuhan kasih. Sama seperti kita bilang kepada Tuhan, Tuhan saya sudah tobat. Saya nggak nakal lagi, saya nggak narkoba lagi, saya nggak korup lagi, saya nggak judi online lagi, saya nggak nipu orang lagi, saya nggak selingkuh lagi. Tapi kemudian yang datang bukan berkat besar, bukan hujan besar, tapi damai yang kecil. Sukacita yang kecil. Kekuatan yang kecil. Dan kita kecewa. Kok cuma segitu Tuhan? Saya sudah tobat loh, saya sudah sungguh-sungguh ini. Kok cuma segitu? Jadi sebelum Tuhan memulihkan keadaan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semua, Tuhan mau menyelamatkan hati kita dulu. Dan anugerah buat kita bisa jadi bukan hidup kita langsung berubah. Relasi langsung baik-baik, bisnis langsung booming, langsung naik. Tetapi anugerah Tuhan buat kita mungkin adalah ini. Hati Anda dan saya belum jadi hati yang keras. Di antara kita masih bisa mencintai orang lain. Masih bisa menghargai orang lain. Masih bisa melayani orang lain. Itu anugerah Tuhan. Hati kita belum keras. Saya sebetulnya hatinya lembut banget loh Bapak Ibu saudara-saudara. Percaya nggak? Saya ini gampang nangis sebetulnya. Tapi ada orang yang nyolotnya bukan main. Sampai kalau saya ketemu beliau, saya sudah nggak peduli lagi. Hati saya sudah keras. Jadi saya belajar bahwa kalau sampai hati saya masih menghargai, masih sabar, masih mengampuni, masih kasih kesempatan, itu ternyata anugerah Tuhan. Awan kecil yang Tuhan sediakan bagi saya. Hati saya belum keras. Jadi hidup kita mungkin belum berubah total. Hari ini masalah belum beres, doa belum dijawab, relasi belum pulih. Tapi kalau hari ini masih punya sedikit harapan, masih punya sedikit damai, masih punya sedikit sukacita, itu awan kecil dari Tuhan. Jadi sekarang saya punya air ini ya. Siapa yang hidup Anda diwakili oleh tanaman kering ini?
Dia masih kering tapi belum hujan besar, saya cuma perlu semprotkan air. Saat ini tanahnya sudah kena air sedikit. Tapi ini bukan air, ini key spray yang buat nyetrika itu ya. Habis kena ini mati nih kelihatannya nih sekalian. Nggak hidup lagi. Jadi belum besar, hujannya belum turun dalam keluarga kita semua. Tetapi musim hidup kita semua sudah berubah. Mari kita katakan bersama-sama ini ya. 1, 2, 3. Belum besar, hujannya belum turun. Tapi musim hidup saya sudah berubah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Belum besar, hujannya belum turun. Tapi musim hidup saya sudah berubah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan kisah yang menarik, yang kami semua bisa identify dalam kehidupan ini. Karena banyak di antara kami mengalami kekeringan dalam relasi orang tua dengan anak, kami dengan orang tua, antar pasangan, antar teman. Kami mengalami kekeringan rohani bahkan. Kami dengar khotbah 1 minggu mungkin lebih dari 7 kali. Tapi hati kami kering. Kami bahkan doa dan puasa, tapi rohani kami kering. Mungkin karena kami terlalu mengharapkan hal-hal mujizat yang spektakuler dan besar. Kami lupa ada awan kecil yang Tuhan sediakan untuk kami lihat. Kami gagal membaca awan kecil tersebut. Kami cuekin sapaan orang yang menyapa kami. Kami tidak peduli dengan bacaan yang mungkin kami baca. Kami biarkan begitu saja berlalu apa yang mungkin pernah menjadi kenangan manis dalam benak kami. Itu semua awan kecil yang Tuhan sediakan menjaga hati kami tidak keras, tapi punya hati yang terus mau menghargai dan menghormati Tuhan dan menghormati orang lain. Sore hari ini kami berdoa kiranya semua peristiwa kehidupan yang kami hadapi hari ini memberikan kepada kami kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, Tuhan selalu menyertai kami semua dan selalu menyediakan anugerah yang selalu baru setiap saat, yang mungkin bukan besar, tetapi berupa awan-awan kecil yang kami perlu belajar perhatikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Siap untuk menari bersama Bapak Ibu semua ya.